Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Di mana di sesi pertama ini fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Seperti yang kita bisa lihat di sini, market ngedam parah ya, 7,15% secara overallnya. Total market cap di angka 3,18 triliun US dollars. Berita buruknya apa? Berita buruknya bagi orang-orang yang kemakan dengan narasi altcoin season ya. Wah, altcoin season ya. Sayangnya makin dibanting ya, makin dibanting karena Bitcoin dominance meningkat sebesar 1,51%, dan ini nggak main-main, ini ngepump ya. Ini adalah posisi Bitcoin dominance tertinggi di cycle ini. Lu bisa cek sendiri. Berarti kan dari 2022 nih ya. Dari 2022 ini adalah posisi Bitcoin dominance tertinggi sepanjang cycle ini ya. Ya, makanya ini sangat penting untuk kita punya rasio portofolio yang tepat begitu ya. Ini mungkin adalah kiamat bagi orang-orang yang suka ngomong kayak begini nih. Wah, Bitcoin nggak bisa bikin lu kaya. Udah memes, udah altcoin semua. Ngapain pegang BTC? Nah, sekarang baru tahu kan kenapa pegang BTC? Begitu karena ini. Nah, gini, kadang-kadang memang orang tuh harus kena dulu batunya baru belajar begitu. Cukup banyak orang yang harus seperti itu pembelajarannya. Kadang-kadang susah, nggak bisa cuma ngeliat dari contoh orang lain. Begitu ya, tapi ya semoga bagi yang kena sekarang ini ya jadi pembelajaran begitu ya, bahwa Bitcoin itu harus menjadi fondasi dari portofolio kita. Boleh punya alts, gue pun masih punya alts sampai sekarang walaupun lumayan sedih altsnya ya, tapi apapun itu ya gue masih profitable. Ya kenapa masih profitable? Ya jawabannya adalah lagi-lagi karena BTC begitu. Jadi kalau orang mau bilang wah BTC nggak bisa bikin lu kaya, menurut gue sih enggak ya, bisa juga tetap kaya gitu ya. Dengan BTC aja bisa sekali. Nah, tapi yang pasti dengan BTC adalah ya portofolio lu lebih aman begitu, lebih tenang ya. Gini deh, gue ngelihat portofolio istri gue yang isinya itu Bitcoin aja ya, Bitcoin dan sedikit Ethereum lah ya, itu jauh lebih stabil dibandingkan portofolio gue yang 70-30 gitu. Nah, apalagi orang yang portofolionya itu nggak ada BTC sama sekali. Ya kurang lebih begini mungkin ya. Minusnya sampai double digit. Begitu, udah sampai puluhan persen mungkin dalam sehari saja. Begitu ya. Nah, apakah ini secara TA? Enggak, menurut gue ini sama sekali bukan gara-gara TA ya. Ini adalah gara-gara Trump ya, atau lebih tepatnya kebijakan tarif dari si Trump. Ini kalau lo perhatiin mengguncang banyak juga markets, bukan cuma kripto ya. Saham, lalu juga mengguncang ya, bahkan sampai ini ya, sampai foreign exchange ya. Lu bisa lihat Canadian dollars, lu bisa lihat juga Mexican peso ya kalau nggak saya. Apa itu Mexico? Ya itulah pokoknya mata uang Meksiko itu terjun payung against dollars. Kenapa? Kenapa against USD hancur? Karena tarif ya. Nah, jadi tarif ini men-shake down market ya. Dan yang lebih parahnya lagi adalah ini membuat terjadi efek domino di kripto begitu ya. Di mana likuidasinya ini rekor. Sepanjang masa kita di TCI belum pernah separah ini ya. Dalam 24 jam terakhir terjadi likuidasi sebesar 2,17 miliar USD, bukan miliar rupiah ya, miliar USD ya. Terakhir kali kita bahas tuh paling parah 1, something ya. Ini 2,17. Ya udah, ini artinya apa? Market kembali bersih-bersih diri. Benar-benar membuang semua posisi-posisi yang over leverage begitu ya. Oke, in general, tapi gini, kalau kita mau ngomong kemarin itu kan data penting itu keluar jam berapa ya? Data penting itu kemarin kan keluar jam ini hari Minggu ya. Jadi ya wah, berarti nggak ada safety belt ya. Berarti buat yang kemarin over leverage ya ancur-ancuran berarti ya. Oke. Nah, balik lagi ya, 2,17 miliar USD. Ya. Nah, ini ada satu pandangan cukup menarik dari Macmillan ya. Si Macmillan ini adalah Chief Investment Officer atau CIO ya dari Merkle Tree Capital ya. Dia menyatakan bahwa in short term menurut dia we've bottom begitu. Kenapa? Karena market makers sudah menggunakan tarif ini, atau ya bisa ngedam gara-gara tarif ini, adalah sebagai suatu new cycle untuk nge-sweep leverage longs menurut dia ya. Nah, sekarang menurut dia ada very low liquidity yang worthy untuk
push price even lower. Jadi menurutnya udah kurang liquidity untuk bisa membuat harga lebih turun lagi. Jadi ini adalah kapitulasi yang memang mungkin ya apa kasarnya ya, yang di-trigger dengan si tarif dan dipakai oleh para market makers, bandar, lu mau sebut apapun lah ya, untuk melikuidasi semua posisi long yang over leverage begitu ya. Nah, menurut si Macmillan ini akan menjadi ya bottomnya begitu karena udah terlalu banyak orang yang digorok begitu. Dan bener nggak sih Bang cara berpikir seperti itu? Ada benernya begitu. Kalau lu ada di cycle-cycle sebelumnya memang seringkali terjadi gerakan likuidasi yang gila, yang luar biasa, yang nggak masuk otak lah gitu kasarnya ya. Nah setelah itu terjadi, market cenderung ya udah dia sideways dulu, tarik nafas dulu. Ya mungkin ada sedikit bearish momentum bisa ya, tapi lebih cenderung santai dibandingkan dengan sebelumnya. Nah dari situ pelan-pelan dia mulai mencari support begitu ya. Tapi apakah pasti seperti yang dibilang sama si Macmillan? Enggak sih ya. Bisa aja orang ekstra panik lagi, dia jual lagi bisa aja. Tetapi cara berpikir seperti ini ya ada benernya juga karena buat lo yang sudah ngerasain di cycle sebelumnya pun pernah lah ngerasain seperti ini ya, dimana saat sudah terjadi kapitulasi yang signifikan besar ya, yang kalau gue ingat di cycle sebelum itu di sini nih ya, di daerah sini nih. Nah gue ingat banget ya, sakit perutnya luar biasa karena BTC aja minusnya 55%. Lalu coba tebak sendiri deh ya untuk alts parahnya segimana ya. Hancurnya luar biasa di masa-masa ini ya. Nah tapi setelah udah mulai lebih tenang, ujung-ujungnya naik lagi begitu ya. Jadi ada benernya dengan cara pandang seperti ini, tapi kita nggak bisa ngomong pasti seperti ini ya udah sekarang kita waktunya gila-gilaan masukin duit ke kripto, ya nggak juga, biasa aja sesuai plan kita aja ya. Udah punya dana yang disisihkan setiap bulannya, nah itu lu akumulasikan begitu, itu aja. Nah pertanyaan selanjutnya mungkin seperti ini, Bang ini kan kayak begini nih ya, kayaknya hancur banget dan udah lumayan banyak para influencer, para apalah dukun-dukun kripto yang menyatakan bahwa udah nih, ini kacau nih, market sudah berubah tidak sesuai dengan biasanya begitu. Nah, apakah kita masuk ke bear market nggak Bang? Kalau gue satu ya, kalau gue ya, kalau gue sih simple banget serius. Untuk kripto itu gue very simple ya. Selama Bitcoin ya masih di atas dari EMA 50 di tahun new all time high atau tahun post halving ya, which is itu now. Seperti sekarang 2021 gitu, selama dia masih di atas dari EMA 50 ya udah sih kalau gue masih tenang-tenang aja. Bahkan statistically speaking kalau sampai dia fake out sedikit itu masih oke kayak di sini nih ya. Nah, mungkin kalau mau ngomong lebih teknisnya, kalau sampai 2 minggu berturut-turut weekly close dari Bitcoin di bawah dari EMA 50, nah udah itu kita tutup posisi. Karena sepanjang masa setelah kita masuk ke dalam post halving year atau tahun new all time high ya, dan kita terjadi 2 kali weekly close di bawah dari MA50, itu tamat ya. Seperti di sini nih. 2 kali udah masuk bear market ya. Kita cek lagi di tahun new all time high, berarti sini nih 2017 ya. 2 kali di bawah tamat, udah bear market ya. Kita lihat lagi di sini. 2 minggu berturut-turut di bawah dari MA50 tamat. Begitu. Jadi kalau ditanya, Bang, lu bakal terus akumulasi, bakal terus mempertahankan stance bull market lu sampai kapan? Sampai MA50. Kalau sampai MA50 jebol. Begitu, kalau sampai MA50 jebol dan 2 minggu ya nggak usah berturut-turut lah. 2 minggu terjadi weekly close di bawah dari MA50. Nah, kalau itu sudah terjadi, udah gua tutup posisi. Begitu, ya. Dan by the way, at least gua kalau sampai terjadi sekarang weekly close di bawah dari MA50 ya, dan akhirnya masuk ke dalam bear market, masih profitable. At least gua. Begitu, oh Bang kok masih bisa profitable? Ya, iya. Karena kita dari awal bull market. Begitu. Jadi ya makanya gini, gua kan udah sering banget ngomong urusan meme coins ya. Hati-hati, jangan berpikir bahwa meme coins ini adalah shortcut lu buat yang ketinggalan dari 2022 begitu. Bahkan ada yang juga punya pendapat, wah Bang, gue gak mau pegang BTC. Kenapa? Gak bisa Bang. Ya, gue udah telat nih. Kalau gue udah telat, gue pegang BTC gak akan kaya. Ya sekarang bagi orang yang mungkin masih bersih keras untuk semua portonya memes, ya mungkin sekarang merahnya udah gak kira-kira. Begitu. Ya jadi gak bisa kita berpikir bahwa meme coins itu adalah shortcut kita gitu kasarnya buat yang ketinggalan BTC. Gak bisa seperti itu. Ya. Dan itu dibuktikan pada hari ini. Karena segila-gilanya market ancur-ancuran, BTC hari ini
itu hanya koreksi sebesar 3,56%. Ya, sampai week terdalam paling 5 mentok-mentoknya, coba kita cek ya. Atau ya 6 lah paling jelek, coba kita lihat. Enggak, masih 5%, that's it. Tapi alts, apalagi memes ya, itu wow, ya, banyaknya hancur. Lu bisa lihat, boom, ya. Ya, makanya sekali lagi rasio sangat penting, begitu. Itu aja lah mungkin message paling penting di hari ini adalah rasio antara 60-40 atau 70-30 itu sangat penting untuk kita adopsi lah menurut gua. Gitu, karena jauh lebih tenang, begitu ya. Oke. Takut kelamaan nih urusan likuidasi pada hari ini ya, jadi gue coba simpulkan lagi. Ini disebabkan secara fundamental menurut gue karena kebijakan tarif si Trump, dan ini bukan cuma mempengaruhi kripto saja tapi bahkan sampai foreign exchange ya. Lu bisa lihat Canadian dollars, lalu juga Mexican peso, seingat gue ya, Mexican peso itu juga drop signifikan against dollar. Dan kalau kita mau ngomongin juga soal dolar ya, indeks dolar juga menguat dengan sangat ekstrim. Lu cek deh sekarang, dolar berapa against IDR ya, meningkat dan cukup signifikan menurut gua ya. Dan itu semua menyebabkan ya likuidasi, karena di kripto memang orang rata-rata terlalu over leverage juga begitu, sampai 2,18 miliar USD begitu ya. Ya, jadi itulah kurang lebih penyebab kenapa kripto hari ini luar biasa hancur. Walaupun kalau ngomong kripto, BTC sih masih koreksinya masih oke ya, masih 3 something. Bahkan weeknya baru sekitar 5 paling dalamnya ya. Alts lah yang lebih hancur pada hari ini ya. Oke, langsung aja kita masuk ke charting biasa ya. Sorry lumayan panjang hari ini di awalnya karena ya pasti banyak yang bertanya-tanya kan. Jadi harus jawab dulu. Itu pertanyaan yang paling mungkin bikin semua orang, aduh gimana nih gitu ya. Nah, sekarang kita balik ke format biasanya, kita lihat dulu kondisi Bitcoin. Untuk Bitcoin sayangnya MA50 jebol, struktur jebol, support semua ya. Ya sudah ya, berarti memang lower high kemarin ini adalah pertanda yang sudah diberikan oleh market. Memang trennya melemah, begitu ya. Nah ini sekarang tembus MA50 ya, tembus MA50. For now 91.900-an ini masih menjadi support yang lumayan kuat ya. Sama seperti di masa-masa ini ya. Sorry, bukan di sini. Ini nih, masa-masa ini ya. 91.900 ini adalah struktur yang terbentuk di November akhir sebenarnya ya, dan ya arguably lumayan kuat sampai sekarang ya. Nah, semoga ini tetap masih kuat kalau sampai dia lanjut lagi retest ke bawah begitu ya. Ya, gila sih ini ya. Bitcoin tuh udah cuma di sini aja gitu. Tapi kalau lo perhatiin alts ya, in general kayak kita lihat ETH ya. ETH tuh lihat lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low lagi gitu. Wah, ya. Ya, memang lumayan gila sih. Di cycle ini alts lebih banyak dikocok. Oke, kita balik lagi ke Bitcoin. Untuk Bitcoin di weekly juga even worse daripada yang kita bahas ya. Kemarin gue takut ada double top, ternyata nggak jadi double top, malah terbentuk suatu lower high ya. Jadi ya at the end of the day back to basics ya, back to fundamentals lagi ya. Dia buat higher high, higher low nggak? Oh nggak, mulai terbentuk suatu lower high. Oke, kalau terbentuk suatu lower high berarti pelemahan tren. Pelemahan tren, support selanjutnya yang penting apa? 50-20 jebol dua-duanya. Waduh, ya berarti ya udah. As simple as that sebenarnya ya. Berarti dia dari bullish jadi bearish. Udah gitu aja. Market itu sebenarnya simple. Yang bikin jadi kayak ribet itu ya kadang-kadang kita sendiri. Begitu ya. Udah ada pertandanya, kita lihat PR-nya beres nggak, PR-nya nggak diselesain ya udah. Berarti benar-benar reversal. Gitu ya. Oke, next kita masuk dulu ke Ethereum. Ini jauh lebih parah ya. Untuk Ethereum sekarang aja lagi harga running itu sekarang udah minus 12,2% ya. Dan kalau mau lihat likuidasi terbesar itu di Ethereum, 0,5 miliar. Hanya Ethereum aja ya. Likuidasinya 0,5 miliar USD ya. Nah, kalau lu lihat sampai weeknya, it's even worse ya. Kalau sampai weeknya itu lu drop sampai berapa nih? 20 something. 26%. Wow. Gila ya, lumayan parah juga untuk Ethereum. Nah, untuk Ethereum kali ini jujur sih, ini salah satu yang mungkin yang paling parah sih di cycle ini ya. Ya tapi apapun itu bagi lu yang mungkin kemarin nunggu-nunggu Ethereum, waduh bang di sini ya udah tetap aja akumulasi tapi sesuai dengan ya rasio gitu ya. 70% atau 60% di
BTC, sisanya untuk alts ya tergantung lu lah. Ya lu sukanya apa. Setiap orang punya kojonya masing-masing, punya favoritnya masing-masing. Tapi ya ini dia realitas dari altcoin saat masih kekurangan liquidity gitu ya. Nah, ngomongin soal liquidity ya, kan kita sudah bahas untuk Bitcoin dominance ya. Gue penasaran coba lihat balance sheet ada perubahan nggak sih? Ya masih terus turun nah intinya ya. Jadi sekali lagi patokan ini menurut gue patokan yang cukup fair untuk kita selalu perhatiin ya, karena di cycle kemarin sangat berhasil ya. Jadi selama balance sheet masih terus turun ya, masih dalam masa-masa QT, ini disebutnya quantitative tightening ya, janganlah kita berharap dapat 2021 ya seperti ini, karena belum ada liquidity-nya bos ya, liquidity-nya belum ada begitu ya. Dan ya selama itu masih belum cukup liquidity-nya ya cenderung sulit aja lah gitu untuk dapat altcoin season yang sebesar ini. Ya kalau cuma yang mini-mini bisa lah kayak di sini ya, mini-mini. Tapi kalau lu pengen yang benar-benar kayak 2021 ya masih belum ada ya. Dan kalau orang nanya, "Bang, kita bakal dapat nggak sih altcoin season di cycle ini?" Kalau gue sih pertanyaan bukan dapat atau enggak, naik nggak nih? Kalau balance sheet-nya naik ya udah dapat. Kalau nggak naik-naik ya nggak dapat. Udah as simple as that. Begitu. Banyak orang tuh kayaknya berpikir altcoins tuh ya mungkin gini ya, makanya banyak orang yang percaya sama kemarin-kemarin dukun dan lain-lain adalah karena mungkin dia pikir, banyak yang mikir ya ini dipanggilnya pakai sesajen mungkin ya. No ya. Altcoin season itu dipanggil dengan ya, liquidity. Dan liquidity cara paling gampang untuk ngelihatnya adalah di ya balance sheet. Kalau mau lebih pas lagi pakai juga interest rate. Gitu. Jadi interest rate terus turun, balance sheet makin naik. Nah disitulah liquidity akan masuk ke market dan orang-orang akan cenderung lebih berani mengambil resiko begitu. Ya, dan mengambil resiko di mana? Ya di alts. As simple as that ya. Oke, beres ya, kurang lebih seperti itu untuk makronya. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lo bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100 ribu rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya. Wah, lumayan ini ya. Sebenarnya kita punya posisi long. Kita punya posisi long karena terjadi retest 1, retest 2 di angka 97.570 ya. Nah, posisi long ini target TP-nya di angka 99.000 pas deh, kita bulatkan aja ya. Itu untuk setup posisi longnya. Ya walaupun sekarang mungkin terlihatnya wah bang gila lagi minus ya, tapi daily close-nya masih di atas gitu. Masih ada aja possibility dia balik lagi dan tetap daily close di atas dari 97.500-an gitu ya. Oke, next kita masuk ke posisi spotnya. Untuk spot ada di angka, ini udah dapat ya berarti ya. Ada di angka 91.906, 89.851, dan 87.216 ya. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum nih jauh lebih berantakan ya, jauh lebih berantakan ya. Lah ya, untuk posisi spotnya berarti wah gila juga sih ini ya. Posisi spotnya itu ada di
Ya for now yang lagi ya di harga running berarti ada di angka 2464, 2419 dan 2363. Ya. Lumayan bikin sakit perut ya. Nah, tapi apapun itu ingat aja rasionya. Jadi besarnya di BTC 60% 70%, sisanya ya di alts. Monggo lu mau pilih yang mana gitu. Walaupun mungkin sekarang banyak yang sedikit trauma lah, bingung mau milih alts yang mana juga. Walaupun ada juga sih beberapa alts yang oke lah, yang lumayan nahan seperti Om. Ya, Om masih lumayan begitu. Lalu apalagi yang mending ya. Sampai susah nyari yang mendingnya nih. Ya beginilah ya, kadang-kadang market itu memang suka ngasih surprise yang kurang enak. Oke, kurang lebih seperti itu untuk DCW tesis pertama ini. Sebelum kita tutup mungkin gue ada sedikit ujangan lah untuk para newbies yang kena altcoin season lah begitu, yang kena naratif altcoin season begitu. Ya semoga lu belajar begitu, belajar dari sini. Jangan jadikan ini sebagai alasan buat udahlah kripto itu semua nggak jelas. Siapa bilang BTC aman-aman aja kok. Nah kemungkinan besar lu hanya salah saja caranya. Ya sama lah kayak lu misalkan nyetir mobil, lu salah caranya gitu ya. Lu mungkin nyerempet apalah gitu ya. Jadi waduh mobil rusak nih, lu harus benerin gitu. Nah ya lu bukan nyalahin ini udah nih mobil nih kacau semua, bahaya nih mobil tuh, nggak bisa lah kita pakai, bahaya mobil. Nggak seperti itu kan. Yang benar adalah kita harusnya berpikir bahwa oke, ini gue ada yang salah nih, makanya gue nabrak, makanya gue kecelakaan gitu kan. Ya maka dari itu gue harus belajar nih gimana supaya tidak terjadi lagi kecelakaan. Nah itu ya, jadi untuk para newbies yang kena naratif altcoin season, ya semoga bersabar, semoga bisa diberikan ketabahan lah begitu, karena jujur kali ini hancur, ini harus diakui hancur lah untuk alt saya pada hari ini. Ya maka dari itu ya semoga aja sih lu nggak nyerah lah gitu, semoga nggak nyerah dan punya rasio yang tepat begitu, memiliki mindset trading yang tepat lah gitu sekarang, gara-gara itu mulai diubah ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.